Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Untuk pagi hari ini nanti kita akan belajar tentang akhlak tercela. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam posisi dan kondisi yang paling sempurna. Manusia tidak beriman dan beramal saleh, maka mereka akan menempati derajat paling bawah, bahkan lebih rendah dari binatang piaraan. Kelompok itu adalah yang berakhlak tercela. Oleh sebab itu, Islam telah menganjurkan pemeluknya untuk menghindari akhlak tercela dan lebih baik meraih pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman dan amal saleh. Selanjutnya, mari menghindari sifat serakah, yaitu 1. Mengenal sifat serakah. Dalam hal ini nanti kita akan belajar tentang pengertian serakah. Yang kedua, ciri-ciri sifat serakah. Yang ketiga, penyebab seseorang menjadi serakah. Yang keempat, bahayanya sifat serakah. 5. Cara menghindari sifat serakah. Dan yang keenam adalah hikmah menghindari sifat serakah. Mengapa serakah tergolong akhlak tercela yang harus dihindari? Nah, perlu kita ketahui, serakah adalah sikap ingin memiliki sesuatu yang lebih dari yang telah ia miliki, atau keinginan memiliki harta atau sesuatu secara berlebihan. Orang yang serakah merasa tidak pernah cukup, tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang. Yang ada dalam pikirannya ingin menguasai segala sesuatu secara berlebihan. Orang Islam dilarang memiliki sifat serakah karena itu termasuk penyakit hati. Orang serakah selalu menginginkan lebih banyak, tidak peduli cara yang ditempuh itu benar atau tidak menurut syariat Islam. Tidak berpikir yang dilakukan mengorbankan orang lain atau tidak. Yang penting tujuannya tercapai dan keinginannya terpenuhi. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika anak Adam itu diberikan satu lembah emas, dia akan mencari yang kedua. Dan jika dia diberikan yang kedua, niscaya dia akan mencari lembah ketiga. Dan tidak ada yang menutupi mulut anak Adam, melainkan tanah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat siapa saja yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Firman Allah dalam surat Al-Humayyah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humayatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yumbadanna fil hutamah. Yang artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah.
Quran Surat Al-Humayyah surat ke-104 ayat 1 sampai 4. Nah, anak-anak, kalian sudah mengerti tentang pengertian serakah serta hadis dan juga surat Quran yang menerangkannya. Sekarang kita belajar tentang ciri-ciri orang serakah. Yang pertama, menginginkan kekayaan dalam jumlah berlebihan. Yang kedua, tidak pernah merasa cukup. Ketiga, rakus terhadap harta. Dan yang keempat, lebih mementingkan kepentingan pribadi dan mengkesampingkan kepentingan umum. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dua serigala lapar yang dilepas di tengah kerumunan kambing lebih sedikit membuat kerusakan apabila dibandingkan dengan sifat serakah manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Hadis riwayat Tirmizi. Tahukah anak-anak penyebab seseorang menjadi serakah? Yaitu 1. Terlalu cinta dunia. Yang kedua, tidak bisa memahami arti hidup bermasyarakat. Yang ketiga, tidak mengimani qada dan qadar Allah atas nasib dirinya sesuai dengan kadar usahanya. Yang keempat, tidak menyadari harta hanyalah titipan Allah. Yang kelima, tidak sadar menjadi hamba Allah, melainkan sebagai budak dunia atau harta. Dan yang keenam, lupa dengan akhirat. Setiap perbuatan pasti punya dampak atau akibat, baik bagi pelakunya maupun orang lain. Artinya, jika amal baik akan berdampak baik, sebaliknya, jika tidak baik akan berakibat tidak baik juga. Bahayanya sifat serakah diantaranya adalah 1. Jauh dari kasih sayang Allah. 2. Hatinya selalu resah dan gelisah. Yang ketiga, dijauhi orang lain. Yang keempat, menjadi teman setan. Yang kelima, tidak mendapat ketentraman hati. Yang keenam, melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, merusak kerukunan dan kedamaian. Dan yang kedelapan, mendapat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, manusia berharap mendapat keselamatan, kebahagiaan hidup, dan ketentraman hati. Untuk itu, manusia harus menghindari dari penyakit hati termasuk serakah. Adapun cara menghindari serakah diantaranya adalah mensyukuri segala rezeki dan kenikmatan dari Allah, membiasakan bersifat qanaah, artinya merasa cukup atas pemberian Allah, berusaha hidup sederhana, menjauhi sifat iri dan dengki, mengingat azab Allah, menyadari bahwa harta yang ada merupakan amanah dari Allah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban, menyadari bahwa rizki makhluk hidup telah diatur oleh Allah, dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Lawan sifat serakah adalah qanaah, yaitu menerima apa adanya dari yang diterima. Akan tetapi, serakah dalam mencari ilmu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, carilah ilmu walau di negeri Cina. Umat Islam diwajibkan mencari ilmu dari sejak turun ayunan sampai ke liang lahat untuk bekal di akhirat. Nah, orang yang memiliki sifat qanaah akan meraih kebaikan dan kemuliaan dalam hidupnya.
di dunia dan di akhirat nanti, meskipun harta yang dimilikinya tidak banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung orang-orang yang masuk Islam, kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, yaitu merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Perlu diwaspadai bahwa setiap daging kita yang tumbuh dari harta haram, maka di akhirat kelak dibakar dengan api neraka yang sangat panas. Agama Islam yang sempurna telah mengatur dan menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya untuk menyelenggarakan semua urusan dalam hidup mereka, untuk kemaslahatan dan kebaikan mereka dalam urusan dunia maupun akhirat. Tentunya semua itu banyak hikmah yang terkandung, termasuk hikmah menghindari sifat serakah. Di antaranya adalah selalu mensyukuri nikmat Allah dalam kondisi apapun, mendapat ketenteraman hati, dapat menerapkan sifat ikhlas dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari, hidup sederhana, hemat, qanaah, dan zuhud, yaitu tidak terlalu cinta dunia, menerapkan sikap pemurah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari, menyadari bahwa harta kekayaan hanya sarana menuju alam hakiki, yaitu alam akhirat, jauh dari sifat iri dan dengki jika melihat orang lain mendapat nikmat. Nah, anak-anakku semua kelas 5, kalian tentunya sudah memahami, mengetahui apa itu yang dimaksud dengan serakah. Tentunya kalian nanti bisa menyebutkan dan menjelaskan apa pengertian dari serakah, ciri-ciri, kemudian penyebab dari serakah, kemudian bahayanya, serta cara menghindari sifat serakah, kemudian hikmah apa yang kalian bisa ambil dari menghindari sifat serakah. Setelah itu, anak-anak mendalami makna serakah segala yang berhubungan dengan sikap tersebut. Kemudian nanti didiskusikan dengan teman-teman ya. Satu kelompok ada 5 anak yang berisi tadi tentang pengertian, ciri-ciri, dan lain-lain yang sudah Ibu sebutkan. Kemudian, mengapa serakah dalam mencari ilmu diperbolehkan? Terus, apa yang akan diperoleh seseorang yang menghindari sifat serakah? Kalian tuangkan jawaban kalian di dalam kertas yang telah disediakan dalam kelompok diskusi. Nah, sebagai umat Islam, tentunya kita berdoa semoga kita semua dijauhi dari sifat-sifat tercela dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.